Perkenalkan, nama saya Monika Sitanggang dengan NIM 4232453 dari Prodi 3 Teknologi Informasi. Saya akan menjelaskan beberapa konten berikut. Yang pertama yaitu employee.dart, di mana terdapat kelas yang berisi employee dengan dua properti private ID dan name. Karena sifatnya privat, aksesnya dijaga melalui getter dan setter. Uh, Gather berfungsi mengambil nilai, sementara setter mengubah nilai. Intinya file ini menunjukkan contoh enkapsulasi OOP di Dart menggunakan gather dan setter. Selanjutnya ada file notebook.dart, di mana pada file ini terdapat dua properti privat, yaitu name dan brush. Nilainya keduanya bisa langsung diisi oleh constructor saat objek dibuat. Intinya, kelas ini menunjukkan cara membuat constructor sekaligus mengelola properti dengan getter dan setter secara ringkas di Dart. Selanjutnya ada file main.dart, di mana pada file ini mengimport employee dan Dart dan notebook.dart, di mana agar dapat mengakses kelas yang ada di sana. Uh, Pada file ini mendemonstrasikan penggunaan kelas constructor, getter, dan setter di Dart. Selanjutnya ada file math_volume.dart, di mana berisi kelas volume dengan kelas turunnya itu volume kubus, volume balok, dan volume cylinders. Pada mainnya dibuat objek kubus, balok, dan cylinders, lalu hasil pertemuan volume ditampilkan. Intinya file ini menunjukkan konsep inheritance dan metode overriding dalam perhitungan volume bangun ruang. Selanjutnya ada math_volume kedua, di mana terdapat kelas volume juga dan kelas turunannya. Terdapat fungsi tambahan cetak volume untuk menerima parameter bertipe volume, sehingga bisa dipakai untuk eh, semua objek turunan. Di main dibuat juga objek kubus, balok, dan cylinders. Hasilnya menampilkan semua sesuai kelas masing-masing. Intinya file ini menunjukkan kombinasi inheritance dan polymorphism. Selanjutnya terdapat file persegi.dart, di mana pada file ini berisikan dua jenis, yaitu static dan non-static. Pada static berisi variabel jumlah persegi dan metode tampilkan jumlah persegi. Pada non-static berisi properti sisi dan metode itu luas. Di main pertama dicetak nilai awal cuma persegi. Setelahnya membuat dua objek. Dengan begitu file ini menegaskan perbedaan anggota statik dan anggota non-statik. Selanjutnya terdapat file status underscore pengiriman.dart, di mana pada file ini saya membuat sebuah enum bernama status pengiriman dengan 4 kemungkinan nilai belum dikirim, dalam perjalanan, terkirim, dan gagal. Enum ini digunakan untuk pilihan terbatas dan lebih struktur dibanding string biasa. Ada fungsi cek status pengiriman yang menerima parameter bertipe status pengiriman. Di dalamnya digunakan Sweetcast untuk menampilkan pesan berbeda sesuai status. Jadi file ini mencontohkan bagaimana Enum bisa dipakai untuk merepresentasikan status dengan pilihan terbatas, serta bagaimana Sweetcast membantu menangani logika berdasarkan tiap status. Selanjutnya ada file status underscore pengiriman kedua, di mana terdapat Enum bernama status pengiriman dengan 4 kemungkinan. Terus berbeda dengan Enum biasa, setiap anggota Enum ini di sini punya properti tambahan, yaitu deskripsi dan progress. Uh, Selain itu juga ada sebuah metode tampilkan status di dalam Enum yang menampilkan deskripsi sekaligus progresnya. Dengan pendekatan ini, Enum tidak hanya berfungsi sebagai daftar pilihan, tetapi juga bisa membawa informasi tambahan perilaku sehingga lebih fleksibel dan kaya fitur. Selanjutnya ada kelas hewan underscore abstrak. Pada kelas ini dibuat sebuah abstrak kelas bernama hewan. Kelas ini memiliki satu abstrak metode suara tanpa isi serta satu konkret metode bernapas dengan implementasi. Terdapat dua kelas turunan, yaitu kucing dan anjing. Mengekstend hewan dan wajib mengisi metode suara dengan implementasi masing-masing. Di fungsi main terdapat objek kucing dan anjing dibuat kemungkinan dipanggil metode suara dan bernafas. Contoh ini menunjukkan bagaimana abstrak kelas dapat menjadi kerangka dasar yang memaksa kelas turunannya untuk melengkapi detail implementasi sesuai kebutuhannya. Selanjutnya ada kelas kendaraan.dart, di mana terdapat kelas kendaraan yang bertindak sebagai interface dengan dua metode maju dan mundur. Setiap kelas mengimplementasikan wajib menyediakan isi dari metode tersebut. Terdapat dua kelas, yaitu mobil dan sepeda, mengimplementasikan kendaraan dengan cara berbeda sesuai karakter masing-masing. Contoh ini menunjukkan bagaimana interface memastikan setiap kelas memiliki metode tertentu walaupun implementasinya bisa bervariasi. Selanjutnya ada file vehicle.dart, di mana terdapat kelas vehicle dengan dua metode start dan stop. Lalu ada kelas car yang mengimplementasikan vehicle dan memberikan implementasi spesifik untuk kedua metode tersebut. Uh, di fungsi mainnya kita buat objek car lalu memanggil start dan stop. Output menunjukkan bahwa kelas car mengikuti kontrak vehicles bisa menampilkan perilaku sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada file bird, di mana terdapat dua mixin, yaitu flyable dan walk label. Lalu kelas bird menggunakan kode mixin tersebut dengan keyword with, sehingga burung bisa terbang, berjalan, dan juga punya metode sendiri. Di fungsi main
Kita buat objek bird lalu memanggil fly, walk, dan jump. Hasilnya menunjukkan bahwa Mixin membuat kelas bisa mewaris perilaku dan banyak sumber sekaligus. Selanjutnya ada file animal.dart, animal2.dart, di mana terdapat konstruktor privat internal dan sebuah factory constructor. Factory constructor dipakai untuk mengatur pembuatan objek. Kalau nama yang dimasukkan dog, maka dibuat objek dengan nama dog. Kalau cat, ya cat. Selanjutnya terdapat file box.dart, di mana file ini mendefinisikan kelas generic box. Generic artinya bisa menentukan tipe data saat membuat objek. Box mempunyai metode put untuk menyimpan data dan get untuk menampilkannya. Selanjutnya ada file find underscore middle. Middle.dart. File ini berfungsi generate find middle. Fungsi ini menerima list dan mengembalikan elemen yang ada di posisi tengah. Selanjutnya ada file key value. Key value dengan generate type key untuk key dan v untuk value. Class string paint mengimplementasikan interface tersebut khusus untuk pasangan string sebagai key dan integer sebagai value. Selanjutnya ada kelas generic number underscore box. Artinya hanya bisa dipakai dengan tipe turunan nom seperti integer dan double. Selanjutnya ada kelas fetch underscore data. Fetch underscore data ini mendemokan cara kerja fitur di Dart. Fungsi fetch data mensimulasikan pengambilan data dengan fitur delay selama 2 detik. Di main program langsung mengeksekusi kode lain sambil menunggu hasil. Setelah data selesai diambil callback dan menampilkan pesan sukses, catch error, menangani error, dan when complete dipanggil di akhir proses. Selanjutnya terdapat file fetch underscore user data. File ini menggunakan asynchronous dan await untuk menangani proses asynchronous. Fungsi fetch user order menunggu delay 2 detik. Dan seolah-olah sedang mengambil data dari server. Di main kita pakai await agar program menunggu hasil dari fetch user order. Jika berhasil, pesan ditampilkan. Jika error, maka ditangani dengan try catch. Setelah itu ada pesan bahwa pengambilan pesanan selesai. Selanjutnya ada file count underscore stream. Pada file count underscore stream, file ini mendemonstrasikan cara membuat stream dengan asynchronous yield. Fungsi count stream akan menghasilkan angka 1 sampai max dengan jeda 1 detik tiap angka. Gmail kita pakai await for untuk mendengarkan stream sehingga setiap nilai yang dikirim akan langsung dicetak. Hasilnya program mencetak angka satu persatu dengan delay lalu setelah selesai muncul pesan selesai menghitung. Selanjutnya ada file fetch underscore data kedua. File ini memperlihatkan perbedaan penggunaan fitur dan stream. Fungsi fetch data menunggu 2 detik, lalu mencetak bahwa data berhasil diambil. Sementara itu, get message adalah streams yang mengirim 3 pesan dengan jeda 1 detik antar pesan menggunakan init. Di main pertama, kita menunggu fetch data selesai, lalu lanjut mendengarkan stream dengan wait for. Hasilnya pesan muncul satu persatu dan terakhir ditutup dengan selesai semua operasi. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata maupun kalimat, mohon dimaafkan.